Sebuah kabar mengejutkan datang dari langit Kashmir. Jet tempur Rafale, kebanggaan Prancis dan senjata masa depan Indonesia, dilaporkan jatuh setelah dihantam oleh JF-11 Thunder Pakistan. Nilai per unitnya mencapai lebih dari 1,4 triliun. Tapi kini dunia bertanya apakah Rafale benar-benar tangguh, atau hanya ilusi mahal yang mudah dijatuhkan. Indonesia sudah memesan 42 unit Rafale. Tapi setelah insiden memalukan ini, akankah kita mengubah haluan ke jet tempur Rusia seperti Sukhoi Su-35, atau bahkan ke teknologi tempur Cina? Inilah analisis tegang dan penuh rahasia dari balik meja militer global, dan keputusan besar yang mungkin akan menentukan masa depan kekuatan udara Indonesia. Jet tempur Rafale yang selama ini dipuja sebagai pesawat tempur generasi 4,5 terbaik, kini terbongkar kelemahannya. Insiden penembakan jatuh oleh JF-11 Thunder Pakistan membuat dunia militer tercengang. Indonesia sendiri telah memesan 42 unit Rafale dengan nilai kontrak miliaran dolar. Tapi apakah keputusan ini masih relevan setelah insiden memalukan ini? Di video ini, kami membongkar fakta penembakan Rafale di Kashmir, reaksi internasional dan ancaman kredibilitas Dassault Aviation, opsi jet tempur alternatif Su-35 Rusia versus J-10C Cina. Kemungkinan Indonesia mengubah arah pembelian senjata. Dan yang terakhir, dampak geopolitik dan strategi udara ASEAN ke depan. Subscribe agar tidak ketinggalan perkembangan terbaru dunia militer dan alutsista. Karena masa depan pertahanan Indonesia bisa ditentukan oleh keputusan satu jet tempur. Membumbung tinggi setelah sebuah jet tempur Rafale milik India ditembak jatuh oleh JF-11 Pakistan. Dunia militer terkejut. Jet tempur kebanggaan Prancis yang selama ini digadang sebagai monster udara, generasi 4,5 ternyata tak berdaya menghadapi serangan cepat dan akurat dari lawan regionalnya. Rafale yang dibeli India dengan harga fantastis sekitar 1,4 triliun per unit ditembak jatuh oleh JF-11 Thunder, pesawat buatan Cina Pakistan yang secara teknis di bawah Rafale. Dunia mencatat insiden itu bukan sebagai sekadar kecelakaan, tapi sebagai bukti nyata bahwa teknologi mahal tak selalu menjamin dominasi. Kabar ini dengan cepat menjalar ke seluruh dunia. Bukan hanya menjadi tamparan bagi India, tapi juga membangkitkan kekhawatiran serius di Indonesia. Negara yang telah resmi memesan 42 unit Rafale sebagai bagian dari modernisasi kekuatan udaranya. Kontrak senilai lebih dari 100 triliun rupiah itu kini mulai dipertanyakan dari segala sisi. Langkah. Apakah jet Rafale benar-benar mampu menjaga langit Nusantara dari ancaman nyata di masa depan? Ataukah kita justru akan menjadi korban berikutnya dari teknologi yang dibayar mahal namun tak terbukti tangguh di medan tempur? Indonesia berada di persimpangan strategis. Di satu sisi, Rafale memiliki kemampuan canggih dari radar IA, sistem peperangan elektronik Spectra, hingga kemampuan multi-role dengan persenjataan mutakhir. Tapi di sisi lain, insiden ini telah menunjukkan kelemahan mendasar, kerapuhan dalam menghadapi strategi udara asimetris, dan taktik tempur musuh yang agresif. Dan kini muncul dua nama yang kembali diperhitungkan. Sukhoi Su-35 Rusia dan J-10C Cina. Dua jet ini sebelumnya sempat dibahas dalam lingkaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, namun kalah dalam hal diplomasi dan tekanan geopolitik Barat. Tapi dengan reputasi Rafale yang mulai runtuh, apakah Indonesia siap mengubah arah? Dilengkapi radar IRBIS-A yang mampu mendeteksi target dari jarak lebih dari 400 km. Lebih penting lagi, Su-35 telah teruji dalam perang nyata di Suriah dan Ukraina, menjadikannya pilihan ideal untuk pengamanan wilayah udara yang luas, seperti Indonesia. Sementara itu, Cina tampil agresif dengan menawarkan J-10C, jet generasi 4,5 yang telah digunakan oleh Pakistan untuk melumpuhkan Rafale. Dengan radar IA, sistem stealth pasif, dan harga yang jauh lebih murah dari Rafale, J-10C menjadi alternatif menggoda bagi negara-negara berkembang yang butuh kekuatan udara cepat dan efektif. Namun keputusan tak semudah memilih teknologi. Jika Indonesia memutuskan beralih ke Rusia, maka kita harus siap menghadapi sanksi kasa dari Amerika Serikat, yang bisa membatasi pembelian senjata lain dan mempersempit kerjasama militer strategis. Jika memilih Cina, maka tantangannya justru lebih kompleks. Risiko ketergantungan kepada negara yang menjadi rival di Laut Cina Selatan.
TNI dan Kementerian Pertahanan. Beberapa jenderal muda dikabarkan mendorong evaluasi ulang terhadap kontrak Rafale. Bahkan muncul wacana ekstrem, pembatalan sebagian pesanan dan alokasi ulang dana ke pengembangan jet dalam negeri, serta penguatan UAV tempur. Di tengah badai ini, publik Indonesia patut bertanya, apakah kita benar-benar telah membuat keputusan strategis berdasarkan kekuatan tempur nyata, atau hanya terbuai oleh iklan dan tekanan diplomatik luar negeri? Apakah Rafale benar-benar jawaban atas kebutuhan kita, atau sekadar pilihan politis yang kini mulai retak? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa konflik udara modern tak hanya dimenangkan oleh teknologi mutakhir, tetapi juga oleh kesiapan pilot, taktik medan tempur, dan integrasi sistem tempur cerdas. JF-17 yang dianggap kelas bawah justru menunjukkan bahwa kecepatan, ketepatan, dan kejelian strategi bisa menumbangkan superioritas teknologi. Indonesia tak bisa bermain aman lagi. Langkah yang diambil hari ini akan menentukan bentuk kekuatan udara kita untuk 2 dekade ke depan. Salah memilih, kita bisa saja menghadapi situasi di mana miliaran dolar investasi justru menjadi kerugian strategis. Kini saat dunia menyorot langkah Indonesia berikutnya, pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat adalah, apakah kita akan tetap mengandalkan Rafale yang tengah diragukan, atau berani berbelok mencari kekuatan udara baru ke timur? Kini pilihan ada di tangan Indonesia. Di balik setiap jet tempur yang dibeli, bukan hanya teknologi yang dipertaruhkan, tapi juga kedaulatan, masa depan, dan nyawa para penerbang bangsa. Langit bukan lagi tempat bermain bagi negara yang ragu. Saat Rafale jatuh dan dunia melihat kelemahannya, Indonesia tak boleh lengah dalam menyusun langkah. Apakah kita akan tetap terpaku pada janji-janji di atas kertas, atau berani mengevaluasi ulang demi pertahanan yang benar-benar siap menghadapi realita medan tempur? Karena satu keputusan hari ini bisa menentukan siapa yang akan menguasai langit esok hari.